Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para hadir yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para bapak dan para ibu-ibu yang insyaallah pada siang hari ini diberi rahmat yang paling indah, diberi nikmat yang paling tinggi, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Sehingga pada siang hari ini kita insyaallah masih mengikuti perintah agama thalabul ilm, ya, yang mana di beberapa hadis dijelaskan wajibnya menuntut ilmu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim yang wanita atau perempuan, ya. Baik, sebelum kita mulai, ini ada beberapa sedikit mukadimah. Yang pertama, ini ada peribahasa, kalau tak kenal maka tak sayang. Tadi meskipun sudah dikenalkan, sudah dita'arufkan oleh sahabat saya selaku jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah di Kabupaten Brebes, yaitu Ustadz Amiruddin, ya. Beliau aktif sekali pengajian di PDM dan aktif sekali berjuang dakwah amar ma'ruf nahi mungkar bersama sahabat-sahabat di jajaran pleno, majelis, dan lembaga. Semoga kita yang hadir ini betul-betul bersyukur atas nikmat yang paling tinggi, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Biasanya Bu, di mana-mana yang paling dibesar-besarkan nikmat yang bersifat materi, ya. Kita beli motor, beli mobil, justru lebih menikmati. Namun sayangnya nikmatnya sering dicampur adukan dengan adat, ya. Adat yang kadang-kadang mungkin menabrak akidah Islam. Contohnya masih banyak di sini Bu, mungkin ya. Kemudian begitu beli motor, beli mobil, ya sawer, ya sawernya giles telur lagi, ya. Telur jadi mubadir, terbuang, muspro. Ini adalah perbuatan setan. Kemudian ada lagi, ada nasi beras kuning, macam-macam, ada permen dan sebagainya ditabur, sehingga tidak sedikit orang yang berebut sawer celaka akibat ulah adat atau tata cara yang tidak diperintahkan oleh agama. Ini sedikit Pak. Nah, namun mari kita biasakan menikmati nikmat sehat, nikmat iman dengan nikmat Islam itu dengan apa? Melaksanakan seluruh perintah agama dan berupaya sekuat tenaga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sedikit ada sedikit Pak. Saya tadi namanya kebetulan karena di Indonesia sudah menunaikan ibadah haji ada label H, padahal ya itu sebenarnya mungkin formalitas ya Pak, haji itu ya, tapi sebenarnya bukan ada jabatan S ya, ahli sholat misalnya itu ya, atau AZ ahli zakat. Tapi karena kita di Indonesia, mungkin bagaimana ceritanya, ini ada tiba-tiba label H gitu ya, Muhammad Toha. Kebetulan yang memberi nama ini Kiai
ibu saya yang dulu mengajar ilmu agama. Dan kebetulan basic saya pun mondok di Tegal sambil sekolah. Yang mengajar dilalah nasabnya nyambung, Pak. Ya, sanadnya nyambung. Saya adalah santri salah satu dari Nyai Badriyah. Ini kebetulan beliau dulu punya pondok ya di Kademangaran, tetangganya Karanganyar, Kabupaten Tegal. Sambil sekolah saya mondok. Nah, kemudian alhamdulillah tidak pernah kuliah. Begitu setelah selesai bekerja terus kuliah, alhamdulillah dianugerahi rahmat Allah, saya bisa lulus menjadi sarjana kesehatan masyarakat sekaligus magister ya. Kemudian saya dipercaya oleh Allah dan dititipi amanat oleh Allah menjadi owner, menjadi pemilik klinik Ibnu Sina yang cikal bakalnya didirikan bersama-sama Muhammadiyah Kecamatan Banjarharjo. Ini betul tadi ya. Itu sekelumit perkenalan, mudah-mudahan menjadikan kita semakin ta'arufnya lebih diberkahi oleh Allah. Karena dibingkai dengan apa? Dengan sama-sama mensyukuri nikmat iman dan nikmat Islam dengan sesuatu yang baik, yang sesuai dengan ajaran agama, yaitu thalabul ilm. Para hadir yang dirahmati Allah, pada siang hari ini sebenarnya tema ini harus disampaikan dalam 3 pertemuan minimal ya. Namun Ustadz Amiruddin ini pesan kalau bisa disingkat sesingkat-singkatnya menjadi 1 pertemuan, Bu. Mudah-mudahan tidak puas nanti, Bu. Kalau sudah puas nanti tidak bakal ngundang lagi ya. Tapi saya berusaha ya, karena sebenarnya kesehatan itu adalah faktor penting yang mendukung kita bisa beribadah dengan tumaninah dan beribadah dengan baik ya. Jadi sebelum melangkah ke tentang sehat, kira-kira di sini ada yang sudah paham tentang sehat itu apa, Bu? Nah, monggo, ini kita harus mengenal apa sih sebenarnya sehat dan sakit. Nah, kalau merujuk kepada pengertian sehat yang kompleks, yang paripurna, sehat itu harus meliputi suatu keadaan antara tubuh kita dan jasmani kita, serta sosial dan ekonomi kita, ditambah urusan-urusan tentang ilahiyah, urusan-urusan tentang ketuhanan, itu harus menyatu, sinkron, sinergis, sejajar dan seimbang. Jadi bukan hanya bebas dari penyakit atau kelemahan, apalagi dari cacat saja, Pak. Itu baru disebut sehat. Contoh, kita waras ya, ndak degeleng, ndak paleng alias ndak edan ya, ndak meriang, ndak panas dingin, nggak pada pegel-pegel, tapi ekonomi kita tidak harmonis. Sekarang kita bisa godok beras, sekarang bisa ngeliwet, tapi besok pagi bingung ini anak mau dikasih makan apa. Itu menurut ilmu kesehatan termasuk sakit di bidang ekonominya. Nah, contoh yang lain sakit sosialnya. Orangnya pinter, orangnya alim, orangnya menguasai semua ilmu agama, semua ilmu pengetahuan, tetapi hidupnya tidak bermanfaat untuk orang lain. Persis seperti pohon tumbuh menjulang tinggi, akarnya menghunjam ke tanah ya, tapi tidak berbuah, tidak bermanfaat untuk orang lain. Ini pun termasuk orang yang sakit dengan memiliki ilmu yang tidak bermanfaat untuk pihak-pihak lain. Nah, itu sosial. Atau orang yang kaya, mentang-mentang bisa beli misalnya audio system, tapi ketika orang sedang sholat, ketika tetangga sedang sakit, namun ketika nyetel karaokean, kerasnya mengganggu seperti orang hajat, Bu. Hajat saja harus ada bilet, harus ada izinnya. Ini tiap malam, tiap dia lagi senang untuk karaoke, selalu mengganggu pihak-pihak lain. Berarti ini sakit di bidang sosialnya. Nah, terus tadi ya, sakit di bidang spiritual.
atau tentang ilahiyah. Dia pinter, dia kaya, ya. Semuanya kata orang Sunda itu brudi juru, brodi panto, ambaraya di tengah imah. Ada nggak orang Sunda di sini? Mudah-mudahan tidak paham. Artinya brudi juru, hartanya di halamannya aja, mungkin tanaman atau hiasan-hiasan rumahnya itu melimpah ruah, harganya mahal. Kemudian apalagi ya, brodi panto, baru masuk pintu saja gemboknya itu dari emas misalnya, atau dari perak, yang harganya mungkin orang lain mungkin kalau dibagikan bisa untuk memberikan sembako satu kampung gitu ya. Ambaraya di tengah imah, Masya Allah, rumahnya itu penuh dengan harta mewah, harta yang melimpah, tapi beliau itu secara ilahiyah tidak pernah terpanggil, terusik sedikit pun hatinya untuk bersedekah, apalagi berzakat yang harus dikeluarkan tiap tahun atau tiap musim panen sesuai dengan jenis zakatnya. Berarti orang semacam ini menurut definisi sehat secara definisi WHO, ini berarti orang ini tidak sehat, Pak. Masih punya penyakit, ya. Penyakit bahil, penyakit koret bin medit. Nah, beratawali. Nah, itu ya. Nah, ini biar paham dulu, itu pengertian sehat. Jadi harmonis yang meliputi jasmani atau badan, rohani kita, ekonomi kita, sosial kita, kemudian tentang spiritual, dan yang lain lagi ada secara emosional. Secara emosional itu biasanya orangnya serba punya, baik ilmu, baik harta, dan semuanya punya, tapi emosionalnya tidak selaras dan tidak seimbang. Ada orang yang beli motor baru, sreset, panas hatinya bu, meriang panas dingin, ya. Kemudian menyebar gibah, waduh, mobilnya anyar, motornya baru, tapi moninnya apa? Dia menyebar fitnah oleh kredit bu. Mending aku motornya bodol, elek, tapi moninnya cash karena belinya cash. Ini berarti pengertian sehat yang paripurna. Nah, supaya kita bisa membedakan apakah kita sudah sehat atau kita termasuk orang yang sakit, nanti ada grafik setengah melingkar, ya. Itu ada kondisi rentan. Nanti kita pada saat kondisi sehat, tapi kadang-kadang kita mengalami fase di kondisi rentan. Rentan itu biasanya berkaitan dengan keimanan, Pak. Ya, hati kita itu ada yang disebut hati muhalibal qulub, ya. Hati kita itu kadang-kadang imannya tebal, kadang-kadang menipis. Nah, supaya stabil, tebal terus iman kita, maka rajin-rajinlah thalabul ilmi seperti ini. Coba bayangkan orang di sebelah sana, tetangga kita yang jauh di sana, waya gini enaknya itu ngerengkol tidur siang, tapi kita masih diberi nikmat oleh Allah, nikmat iman, sehingga meskipun saat kita harus istirahat, kita mengikhlaskan, mentasarufkan waktu kita untuk talabul ilmi. Insya Allah ini merupakan sebuah kesehatan yang bersifat ilahiyah. Paham Ibu nggih? Nah, ini kalau menjelaskan yang tengah, adanya gangguan atau keluhan nanti kita jelaskan di bawah, ya. Tapi kita berbanding terbalik, kita menjelaskan sakit. Nah, sakit itu pengertiannya kebalikan dari sehat, ya. Tadi sehat itu keadaan yang harmonis, yang selaras seimbang. Berarti kalau sakit, ada sesuatu gangguan di dalam tubuh kita, jasmani kita, ekonomi kita, emosional kita, dan ilahiyah kita yang terganggu, yang disifati oleh pengertian patologis. Patologis itu dalam ilmu agama itu sesuatu yang tidak normal, abnormal, ya. Tadi orang yang sensitif, pemurah, yang biasanya pemurah menjadi pemarah, yang biasanya penyayang menjadi pembenci, penggibah, ya, pemfitnah, ya. Kemudian yang suka apalagi merugikan orang lain, ya.
Dia itu kalau tidak bikin orang tersinggung, hidupnya nggak enak, Bu. Yang bikinnya sensasional, ya. Biasanya tetangganya lagi sulit cari beras, dia malah apa? Hura-hura, ya, menikahkan atau menghitankan anaknya, kemudian tanggap-tanggapan yang berlebih-lebihan. Sementara kegiatannya malah jauh dari harapan tetangganya. Itu juga termasuk orang-orang atau tanda-tanda yang berpenyakit secara sosial, ekonomi, dan ilahiyah serta emosional. Itu sakit kurang lebih begitu. Apalagi sakitnya itu ada sakit gigi yang bersifat jasmani. Orang sakit gigi, orang bisul, Bu, ya, naik andong di jalan yang rusak, ya, dengan naik sedan yang empuk dan harum ruangannya. Bagi orang yang sehat itu, misalnya suruh memilih, mending pilih mana? Dengan kondisi bisul dan sakit gigi naik andong, ya, kemudian kalau pada saat sakit naik BMW yang empuknya setengah mati kalau dinikmati. Mungkin pilih orang yang sehat itu pilih mending sehat tapi milih naik andong jalannya rusak, ketimbang larawuntu bisul tapi naiknya BMW yang penuh dengan kenyamanan. Itulah berharganya tadi nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Sehingga di bidang kesehatan tidak lepas dengan ajaran suci, yaitu ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Nah, ini tadi definisi sehat dan sakit. Ini kondisi secara global, secara umum tentang pengertian sehat dan sakit. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ya, mari kita buktikan apa iya sih kesehatan itu penting, kesehatan itu ajaran suci dari Al-Islam. Kita buktikan ini Al-Quran. Ini adalah kitab suci terakhir, ya, paling bontot, ya, tidak ada lagi kitab suci setelah Al-Quran, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ini betul-betul memberikan patokan. Bila ada yang mengaku nabi mendapatkan kalamullah dengan nabi setelah Nabi Muhammad, berarti ini hukumnya batal. Karena ini di sini Allah berfirman, ya, ini supaya cepat, ya, diawali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin, ya, sampai lahiril ayat. Ingatlah, kata Allah, ketika hari, ya, kami menghadirkan seorang saksi. Saksi di sini adalah dipanggil nanti para nabi, para rasul, dan terkhusus kita nanti adalah yang dipanggil dan didatangkan itu adalah Nabi Muhammad, ya, yang akan menjadi saksi atas mereka semua umatnya. Maksudnya, ya, kami turunkan Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, kemudian sebagai rahmat dan sebagai kabar gembira bagi orang-orang muslim. Nah, kalau orang kafir, Quran itu dianggapnya syair, yang menyampaikannya dianggapnya orang gila, dianggapnya orang yang sesat. Itu orang-orang kafir. Ini bukti bahwa nanti kesehatan itu tercakup di dalam semua. Karena apa? Sehat itu merupakan rahmat, ya. Dengan rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita dengan sehat bisa beribadah dengan tumakninah dan dengan penuh kenikmatan. Ini tertuang di dalam Quran surat An-Nahl, surat yang ke-16 pada ayat 89. Sebaiknya nanti dibiasakan, Bapak Ibu, kalau ngaji kita bawa Quran, ya. Kalau tidak, sekarang karena zaman modern bawanya handphone, tapi jangan untuk pengajian sambil lihat TikTok atau YouTube, ya. Tetapi buka aplikasi Quran ketika nanti penceramah menyampaikan Quran surat An-Nahl. Sekarang lebih enak, surat ke-16, buka cepet ke-16, ayatnya 89. Oh, ternyata tentang petunjuk, rahmat, dan kabar gembira dijelaskan oleh Al-Quran. Untuk siapa? Untuk semua yang mengaku dirinya muslim. Baik, ya, kita bisa melihat, Pak, next, Pak. Nah, kita sambil membaca boleh, Bu.
Al-Quran sebagai kitab suci yang sempurna dan lengkap, sangat memperhatikan masalah kesehatan. Nah, kesehatan itu karena merupakan rahmat sekaligus nikmat Allah yang sangat besar nilainya. Sudah dijelaskan tadi ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, ini ada dua nikmat yang kebanyakan manusia melupakannya. Sing dieling-eling kok anggere aku bisa tuku mobil pan sawer. Sawere nganggone 5.000-an. Bontote make ujung-ujungnya, kalau orang Sunda kalau nabuh mercon tuh ada gagala. Gagala itu yang paling gede ini nanti sing biru karo sing abang gitu ya. Nanti akhirnya yang rebutan itu saking zaman sekarang modern, rebutan sawer pakainya payung, Pak. Akhirnya payung nyolok ke meripatnya orang yang sama-sama timbulnya celaka. Nah ini, kalau sesuatu yang tidak diperintahkan oleh agama pasti banyak madorotnya, banyak mencelakakan kita sendiri. Nah, jadi ada dua nikmat yang kebanyakan manusia melupakannya. Siapa dia? Dialah yang mengabaikan tentang kesehatan dan tentang waktu luang. Ini nyambung terkoneksi dengan surat Al-Asri, Bu, ya. Wal as, demi masa, inna sesungguhnya ya kita itu dalam keadaan merugi semua. Kecuali ila, ya, yang amanu, yang orang-orang yang beriman, yang watawasau bil haq watawasau bisob, kecuali orang-orang yang saling berwasiat tentang kebaikan seperti ini di dalam majelis ilmu. Dan siapa lagi? Orang-orang yang saling berwasiat sabar dengan ujian dan dengan rizki yang diberikan atau titipan Allah dalam bentuk harta, titipan Allah dalam bentuk anak, ya, titipan Allah dalam bentuk apa saja yang diberikan kepada kita, termasuk ilmu, Bu, itu ujian. Karena tidak sedikit ustadz kiai yang tergelincir gara-gara ilmunya alim, justru menjual ayat-ayat dengan harga murah, terjerembab dengan kekuasaan sehingga dia lupa daratan. Nah, ini berarti sakit secara ilahiyah. Wadahe, Bu, casingnya tak kiai ustad, tetapi hatinya lebih jahat daripada preman. Buktinya apa? Banyak yang menjelaskan, ini sholat, wa'atu zakah. Setelah mereka pada berbondong-bondong mengajak untuk sholat, untuk zakat, dirinya mengambil zakat, masuknya ke dalam jaket. Nah ini ya, ini contoh, ini abdun fulus ya. Nah, ini tafsir yang saya sampaikan dengan bahasa yang saya kemas, ternyata ini bersesuaian dengan Fathul Bari Bisarhi Sahihil Bukhari. Ini kalau tidak salah di dalam bab ke-14 ya, pada halamannya 183 dan 184. Nanti kalau punya kitab Fathul Bari ya, buka ya, itu pada babnya, bab yang ke-14 halamannya 183 dan 184. Next Pak Ustadz ya. Itu tadi bukti bahwa Al-Quran itu pasti berkorelasi dan mengajarkan ajaran suci tentang kesehatan. Nah, sekarang menjaga kesehatan ini merupakan bukti kesyukuran manusia kepada Allah ya. Jadi kalau orang yang tadi sudah betul-betul terkoneksi dengan Al-Asri, orang yang punya waktu, orang yang punya sempat, itu terkoneksi dengan sehat. Karena orang yang punya waktu bisa beriman, bisa amanu ya, bisa beriman, kemudian bisa memberikan nasihat tentang kebaikan, nasihat tentang menetapkan kesabaran. Pasti orang-orang yang seperti ini memiliki satu konsep hidupnya ya, manfaat untuk pihak-pihak lain. Dan manfaat pihak-pihak yang lain, masa iya kita memberikan manfaat kepada orang lain tapi diri kita juga sakit. Panjumatan, lara untu, lara boyok, dengkule peklok ya, itu kira-kira pan mangkat kayong ya Allah aras-arasen, kata orang Banjarnegara itu sungkan ya. Kemudian mau ke pengajian ya, kebetulan sebelah ada tanggapan, nanti loh pengajian tau wis sering ikian lah, sekali-kali mumpung anak hiburan gitu ya, mampirnya mana wis pengajian tau bosen gitu ya. Itu yang namanya minal jinnati wanas ya. Jadi setan itu ada yang bentuknya betul-betul berwujud manusia ya, sing suka ngejak kepada hal-hal yang zalim dan kufur. Kemudian kalau yang bersifat
Setan sesungguhnya itu yang suka yuwaswisu fi sudurinas, yang suka menggoda dengan berbisik-bisik di dalam dada manusia. Tadinya bapaknya mau sodako, mau jumatan itu buka-buka dompet, waduh laka receh, adanya yang merah sama yang biru gitu ya. Kata ibunya, Pak, kayak tak main receh, ya wis receh letak pisan, ya. Ya Allah, di masjid ini kan butuh untuk bayar listrik, AC, kipas angin, air dan sebagainya. Kita kalau misalnya mau membeli surga dengan 2.000 rupiah, kalah bu. Sekarang parkir saja sudah, kalau dikasih 2.000 ndak langsung didoakan oleh tukang parkir, cuma terima aja gitu ya. Tapi kalau kasihnya 5.000, hati-hati apa ya, semoga selamat sampai tujuan gitu ya. Pengen surga 2.000 letek bisa gitu ya. Nah, kalau kita yang sehat, insya Allah kalau ekonominya sehat, kita malu sama Allah. Mau masuk masjid, mau membeli surga, mesti milihnya yang hijau, kalau yang enggak yang merah, dan cari uangnya yang paling baru bu. Ya, karena apa? Yang baru itu berarti bentuknya nanti persis, ada ayat yang mengatakan ketika mau masuk masjid saja harus pakai pakaian yang bagus-bagus, yang indah-indah, yang bersih-bersih. Masa mau saudara beli surga uangnya lecek, recehan lagi, malu sama Allah. Nah, kembali kepada menjaga kesehatan merupakan bukti kesyukuran manusia kepada Allah. Ya, ini ayatnya begini. Yang bawa Quran, halo ibu, bapak, silakan dibuka Quran surat Ibrahim, ya, pada ayat yang ke-7, ya. Wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini tegas sekali, pendek namun ini penuh makna. Ingatlah kata Allah, ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, kata Allah, sesungguhnya tunggu azabku benar-benar sangat keras, kata Allah. Kayak contohnya wong sing sakit bu, lara untu gitu ya, misalnya ndak mau berobat, datangnya ke dukun, sudah dosa ya, karena bertentangan dengan hadis Nabi, semua perkara serahkan pada ahlinya, ya. Kemudian setelah pada ahlinya, kita yakin bahwa wa idza maritu fahuwa yasbin. Barokah sembuh itu datangnya dari Allah. Dokter, Pak Mantri, Bu Bidan itu hanya sababiyah, ya. Tetapi hakikatnya yang memberi sembuh itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang terkait dengan ayat ini. Ketika kita sakit, kita tetap masih harus bersyukur, ya Allah Gusti, Masya Allah, ya, atau Subhanallah gitu. Karena berkaitan dengan hal yang tidak nyaman, Subhanallah, larane luar biasa. Tapi kita masih harus bersyukur bu. Untung masih diberi hidup, kita masih bisa bertobat. Untung tidak stroke, kita masih bisa berangkat ke masjid meskipun karo cekut-cekut bu. Itu bagi orang-orang yang sehat secara ilahiyahnya, secara emosionalnya. Nah, kata Allah, bersyukur terus. Nah, kalau kena stroke gimana? Pak Haji misalnya gitu ya. Kena stroke pun kita harus bersyukur, ya. Karena apa? Dengan stroke kita banyak diam di rumah, kemudian kita bermuhasabah. Jangan-jangan saya dikurangi supaya tidak banyak bicara kesana kemari tentang dosa. Jangan-jangan saya dikurangi tidak bisa jalan supaya maksiat saya yang dulu kita lakukan ternyata oleh Allah sedang diampuni. Suruh istirahat di rumah, banyak zikir, banyak beristighfar, banyak bersolawat, banyak melakukan kegiatan yang baik yang kita punya. Punya pikiran, berjihadlah dengan pikiran. Punya uang, punya harta, berjihadlah dengan harta. Jangan eman-eman beli surga. Paham ibu? Nah, kalau sampai ada pertanyaan lagi, kalau sudah meninggal bagaimana? Kita doakan semoga amalnya diterima oleh Allah, kemudian dosanya diampuni, disabarkan keluarganya, dan belajar dari kekurangan yang meninggal, dan menambah kebaikan-kebaikan serta meningkatkan amal ibadah yang sudah meninggal. Itu artinya
ayat ini itu mencakup antara konsep sehat dan sakit. Baik, nah sekarang kita masuk kepada beberapa teknis ya, yang dimaksud Al-Quran itu mengajak untuk hidup sehat. Nah, yang pertama ya, selalu berperilaku hidup bersih Bu. Kalau pengen sehat tuh udah ujuk-ujuk tiba-tiba sehat, waras, seluger, semuanya terpenuhi. Tapi kita harus selalu berperilaku hidup bersih. Bersih jasad, kemudian bersih tadi sesuai dengan pengertian sehat ya Pak ya. Bersih jasad atau jasmaninya, bersih hati dan pikirannya atau mental, bersih ekonominya. Mencari ekonomi pun harus hati-hati Pak ya. Yang dimakan nanti harus halal dan thayyib. Kembali kepada laptop ya. Al-Quran mengajak untuk hidup sehat. Pertama, selalu berperilaku hidup bersih ya. Itu meliputi tadi seperti definisi sehat. Yang kedua, ini Bu, ma'am lan mimi, kata anak-anak kita, makan dan minum saja diatur oleh agama kita. Ini kita nikmat sekali beragama Islam. Sampai kita mau ke WC saja kita harus baca doa. Kaki kita harus melangkah dengan kaki kiri dulu, keluar kaki kanan ya. Mau masuk, Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'ith. Coba Bu, sampai seperti mulianya begitu. Agama mana yang seperti agama Islam? Maka dalam surat Ar-Rahman berapa kali ya, nikmat manakah yang kau dustakan, kata Allah. Kenapa di antara kita selalu ada dusta di antara kita? Mengapa? Why? Ya, karena kita itu mengaku beragama Islam tetapi pengamalannya tanda takon, tanda tanya. Mulanya penting ngaji seperti ini ya. Makan dan minum yang halal dan yang thayyib, nanti kita jelaskan. Kemudian Islam juga dalam hal kesehatan ini harus beristirahat. Istirahat apa yang baik, yang cukup. Kebanyakan kayak orang bodoh, lula lolo, kurang tidur, nanti banyak penyakit yang datang. Mulane waktu saya belum jadi orang kesehatan, saya waktu itu belum tertarik dengan lagunya begadang jangan begadang, ini tareroret gitu ya, begadang tiada artinya. Tapi setelah tahu, Masya Allah, ini adalah lagu seni yang mendakwahkan tentang pola hidup sehat. Mulanya tontonan itu harus jadi tuntunan. Nah itu tadi, maka Ibu nanti setelah ngaji Bu ya, jangan lupa buka channel YouTube ya, Toha Putra Art ya. Art itu seni. Ini sekali lagi bukan promosi Bu, tapi ini bareng-bareng minta dukungan saja ya. Daripada dukung milih channel YouTube yang keliru, mudah-mudahan ini channel YouTube ini channel YouTube yang bermanfaat. Apalagi digagasnya ini oleh tokohnya ini admin Pak. Saya punya jamaah pengajian orang-orang sepuh yang tadinya awam Al-Quran, boro-boro isinya Al-Quran, membaca mboten saged. Kasihan Bu, ada yang sudah aki-aki, ada yang sudah kalau ngaji sambil sakit boyok ya. Udah kalau sakit boyok wis kalau ngelabru gak apa-apa, sing penting biar akan dengan melihat. Ini nggak ngomong bohong, itu tergabung di Sahabat Iqra ini, pendiri channel YouTube Toha Putra Art. Mereka bersepakat karena untuk menghormati pembimbingnya ya. Mungkin kalau zaman dulu tak guru, atau zaman dulu lagi mungkin dianggap kiainya gitu ya, wis dikasih nama aja Toha Putra Art. Jadi saya itu dikasihkan nama untuk menghormati mereka-mereka yang ngaji di Sahabat Iqra, bikin channel YouTube Toha Putra Art. Nah pengajian ini nanti masuk ke channel YouTube Bu, jadi ibu-ibu nanti masuk ke ini ada gambarnya ya. Mulainya jangan sampai ngantuk Bu, nanti malu, wah si fulan ngaji kok ngantuk gitu ya. Nah, ini jangan-jangan bukan ininya, bukan sebab karena orangnya yang ngantuk, tapi jangan-jangan yang isi ngajinya itu kurang menarik atau kurang difahami ya. Berarti saya harus introspeksi. Nanti kalau saya lihat di channel YouTube masih banyak yang ngantuk, berarti saya yang kurang bagus dalam menyampaikan. Saya tidak akan menyalahkan ibu dan bapak, karena apa? Ngantuk adalah nikmat. Ciri-ciri orang sehat bisa ngantuk. Karena kalau sudah tidak bisa ngantuk, sudah susah tidur, berarti sudah tidak sehat. Tapi ngantuknya harus pada tempatnya, ya Bu. Nah,
Sekarang yang keempat, menjaga jarak pada penderita penyakit menular. Ini juga ajaran dari Al-Quran. Banyak polemik pada saat COVID ini ya, adu padu ya, tentang menjaga jarak dan tentang masjid yang tidak boleh untuk Jumatan dulu. Ini nanti kita jelaskan. Kemudian yang kelima, segera berobat kepada ahlinya jika kita sakit ya. Kemudian yang keenam, rajin berolahraga. Apa ya sih olahraga? Berkaitan dengan kesehatan, nanti kita jelaskan. Kemudian yang ketujuh, ini menjadikan penutup dari tata cara Al-Quran mengajak sehat. Karena apa? Sing terakhir itu persis seperti kayak kita menikahi wanita, Bu. Menikahi wanita atau wanita mau pilih imam keluarga ya, cantiknya, kekayaannya ya. Kemudian yang terakhir lidiniha. Nah ini ternyata yang ketujuh itu jadi bontotnya, tapi yang paling berbobot di sini yaitu membiasakan puasa, Bu. Ya. Jadi jangan salah, kalau orang sakit mah takut berpuasa. Mahnya mah apa dulu, konsultasi dengan ahlinya. Baik. Nah, sekarang masuk ke teknik yang pertama. Selalu berperilaku hidup bersih ya. Al-Quran merupakan kitab suci yang sangat mencintai kebersihan, dan Allah menuntun seorang muslim harus dalam keadaan bersih. Ini tertuang di dalam Quran surat Al-Maidah ya, surat kelima pada ayatnya ayat ke-6. Nah ini supaya cepat nih, supaya 3 pertemuan jadi 1 ya. Saya baca awalnya saja ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum, dan seterusnya ya. Ini ya, ini bab wudu sebenarnya. Kenapa dipakai dengan ayat-ayat untuk kesehatan? Karena apa? Di sini Allah menyeru, wahai orang-orang yang beriman. Berarti di sini dipilih, Bu. Bukan ya ayyuhannas, ya ayyuhal muslimun, tidak. Tetapi di sini ya ayyuhalladzina amanu, sama bobotnya seperti perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus ya. Di sana yang diperintah itu, yang disuruh itu orang-orang yang beriman. Karena ada orang yang mengaku Islam tapi belum beriman. Maka kita tentang taklim saja ini mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman. Di sini disuruh oleh Allah. Apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, ya kata Allah, maka basuhlah wajahmu. Ternyata di samping membersihkan jasad atau jasmani wajah kita, coba yang pertama kali kena angin, kena debu, kira-kira mana? Wajah ya Pak? Kemudian secara batin, secara mental, secara rohani, biasanya wajah itu sering bermuka dua. Ada peristiwa yang disebut bermuka dua. Apa ya mukanya dua? Satu ke depan, satu ke belakang. Maksudnya bukan bermuka dua seperti itu, tetapi wajahnya itu seperti bekas wajah sujud, hitam ininya ya. Kemudian wajahnya mempertontonkan kegantengan dan kecantikan, tetapi mentalnya selalu menimbulkan kerugian-kerugian kepada pihak lain. Wajahnya ganteng, pura-puranya sholat, pura-puranya zakat, banyak Bu. Ya kayak Tuan Takur di film India ya, itu biasanya kerjanya itu ya perampok yang, tapi nanti pura-puranya sedekah kepada anak yatim gitu, tanahnya akeh gitu ya, buat bagi-bagi. Itu jadi apa? Islam itu mengajarkan proses baik itu juga, tujuan yang baik, prosesnya juga harus baik. Tidak boleh mempersatukan antara yang hak dan yang batil. Nah, inilah wajah kita harus dijaga, dibasuh ya. Kemudian setelah wajahmu dibasuh, kemudian tangan kita itu biasanya kadang-kadang yang kiri terutama suka nakal. Malam-malam kita tidak sadar lagi tidur ya, garu-garu, kemudian depan belakang itu jangan langsung celebok makan, celebok minum, tidak boleh begitu. Tapi harus selalu dibasuh di dalam wudhu, disucikan. Dan secara ukhrawinya tangan kita itu paling nakal ya. Anak bocah nakal, rada ayu setitik, ini guru misalnya, celetit gitu ya. Padahal ini ada terselip ini mudah-mudahan bukan guru, bukan Pak Guru ini ya. Ini ada ini ya. Ini sekarang kan banyak Pak.
Di kami itu ada ustadz ya, awalnya begitu, tangannya jahil ya, seletit gitu. Kata si cantiknya, Pak Ustadz gitu ya, lama-lama dipegang kok mau nurut, akhirnya berhubungan yang tidak dihalalkan oleh agama. Kemudian terus dari wanita satu, wanita kedua, saya itu paling pintar. Ternyata saya mungkin ganteng nih ya, santri saya pada mau, akhirnya sekarang ngerikup di penjara. Itu baru dunia Pak, apalagi besok di akhirat. Ini ustadz terhadap santriwatinya, tangan kita harus dibasuh, karena tangan kita yang selalu berkarya, bekerja, menulis, tanda tangan, banyak yang maksiat, banyak yang dosa, dibasuh kata Allah. Ini perlambang di dalam kita mau menghadapi sholat. Nah, tentang caranya sampai siku itu sudah garisnya dari Quran. Kemudian usaplah kepalamu dan basuh, ya. Jadi bukan pluk-pluk di sini bukan, tetapi kita pegang air, ya, kemudian dibuang sedikit, diusapkan ke belakang, tarik ke depan, ya. Itu apa? Nanti kalau cerita yang sunnah nanti pada pertemuan yang lain apa ya, ini yang wajib-wajibnya dulu ya. Karena apa? Otak itu menjadi pengendali kita hidup. Kita mau baik, kita mau mungkar, kita mau zalim, kita mau kufur, ini terletak di dalam hati, di dalam pikiran kita. Maka kata Allah basuh, ya. Itu perlambang sebenarnya. Usaplah di sana, ya. Setelah itu apa? Kaki sampai kedua mata kaki. Kaki itu adalah sarana untuk menuju kepada tujuan. Kita mau ke tempat pengajian, ketemu teman, bismillahirrahmanirrahim, mampirlah, anak tontonan ngajinya minggu depan saja gitu ya. Kaki itu menjadi fasilitas ya untuk kita mencapai tujuan. Kaki kita mau baik atau mau buruk mencapai tujuan, ini kata Allah diperingatkan, dibasuh supaya bersih. Kita diingatkan. Di samping membersihkan supaya tidak kena gudik, tidak kena penyakit kulit dan sebagainya, tetapi dibersihkan dari perlambang-perlambang yang bersifat ukhrawi. Ya, kaki itu untuk mencapai tujuan, dibasuh, diingatkan di dalam perintah wudu supaya apa? Supaya kita tetap lurus, tetap istiqomah kepada garis-garis komando Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Kemudian jika kamu dalam keadaan junub maka mandilah. Nah ini jangan kalah sama bebek dan sama ayam Bu ya. Ini biasanya ibu-ibu bapak-bapak yang belum tahu hukumnya tentang mandi jinabat, oh ngantuk terus lemes ya, ngos-ngosan gitu ya. Ini memang betul, orang habis hubungan suami istri maksud saya ya Pak, itu energi atau tenaga yang dikeluarkan ini sama saja dengan kita lari 100 meter. Jadi malah setelah diteliti oleh ahli peneliti tentang hubungan seks ya, itu mengeluarkan energi yang begitu membuat seluruh sel, terutama sel-sel saraf itu pejang, bergetar, menggelepar. Nah ini yang 17 tahun ke atas mungkin paham lah ya, motor gitu ya, seperti kita seperti terbang di awan gitu ya, saking nikmatnya. Ternyata itu Allah memberikan solusi, mandilah. Ya kayak bebek langsung kipuk ke dalam air ya, ayam kipuk di pasir, itu langsung begitu. Tapi kita kenapa harus nunggu besok pagi? Katanya takut rematik, enggak usah takut Bu. Perintahnya itu langsung mandi, langsung berjinabat. Terkait tentang nanti Pak ada yang sakit, ada nanti besok ya. Penjelasannya ini penjelasan standar normal. Nah, kemudian jika kamu sakit dalam perjalanan kembali dari tempat buang air, kakus ini sebenarnya ya. Kemudian menyentuh perempuan, ini ada dua pendapat. Nanti pada pengajian-pengajian yang akan datang, mudah-mudahan bisa ketemu. Tidak memperoleh air, maka bertayamumlah. Nah, ini maksudnya Allah itu untuk memberikan kemudahan di dalam hab bersuci dan untuk menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Jadi Islam itu sebenarnya mudah, tapi ya jangan dianggap enteng Pak ya, karena kemudahan itu membuat kita itu mendapatkan rukhsah, mendapatkan sedekah dari Allah ya. Jadi yang sakit berarti tidak harus mandi junub, berarti cukup bertayamum. Baik, supaya cepat. Yang kedua ini ajaran Al-Quran tentang kesehatan. Yang kedua adalah makan dan minum yang halal dan yang thayyib. Nah, menjaga kesehatan tubuh
ya, dengan mengkonsumsi makan dan minum ini ada ajarannya. Ya ayyuhan nas, ini berarti perintahnya kepada seluruh manusia. Hai manusia, ya, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya iya, setan itu maksudnya bagimu merupakan musuh yang nyata. Nanti penjelasannya menyusul biar cepat, ya. Ini Quran surat Al-Baqarah, Bu, surat kedua ayatnya 168. Kemudian penjelasan makan dan minum di dalam Al-Quran ini tentang bagaimana sih kita harus makan, ya. Ini ya bani adama khudu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu wasrobu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, kata Allah, ya. Wahai anak cucu Adam, siapa yang mengaku dirinya anak cucu Adam berarti kita semua, ya. Nah, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid. Nah, tadi terkait dengan uang receh, jangan cari yang lecek, ya Bu, cari yang baru, ya. Pakaiannya saja yang untuk memasuki masjid harus yang indah, harus yang bagus, ya. Kemudian di sana ada perintah makan serta minumlah. Di sini ada tetapi, kata Allah, ya, jangan berlebihan. Karena yang berlebihan makannya, Pak, timbulnya itu yang kerasa itu ngantuk, nggak kepenak, dibawa lenggah kayak wong hamil 9 bulan, ya, dibawa sare kayaknya makanannya mau naik lagi, mau keluar gitu, ya. Kemudian kepalanya pusing 7 keliling. Itu coba aja buktikan, ya. Kata Allah, sesungguhnya Dia Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ini dalam segala hal-hal yang dianjurkan oleh agama. Ini Quran surat Al-A'raf ayat 31. Nah, kemudian Muslim hanya boleh mengkonsumsi makanan yang halal dan yang thayyib. Nah, ini, ya, yang halal yang kayak apa, yang haram atau yang thayyib yang seperti apa? Mari kita simak, ya. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul hinjir sampai akhir, ya Bu. Ini biar cepet, ya, supaya satu pertemuan nanti jadi bahan kajian ini, ya. Ini Quran surat Al-Maidah, sering kita baca, sering kita pahami, dan ini ayat yang masyhur, ya. Ayatnya ayat ketiga. Diharamkan bagimu memakan bangkai. Kenapa bangkai diharamkan? Allah itu sifat Rahman Rahimnya bangkai diharamkan. Sebelum cerita surga neraka, aslinya bangkai itu tempat bersemayamnya, tempat berkerumunnya sesuatu yang berbahaya. Virus, bakteri, kuman, plasmodium ada di sana. Ini Gusti Allah tuh belum cerita surga dan neraka, sifat Rahman Rahim yang diberikan kepada Allah. Jangan makan bangkai. Yang lain banyak makanan. Kemudian darah pun begitu. Darah itu di sini ada toksin, ada yang namanya jamur, ada yang namanya plasmodium, ada yang namanya virus, kemudian ada yang namanya bakteri. Karena meskipun digodok, dijadikan marus, harus marus, ya, itu dengan pemanasan 100 derajat masih ada virus yang bertahan hidup karena nggak kelihatan oleh mata. Maka kita beruntung juga diberi kenikmatan oleh Allah tidak bisa melihat kuman. Bayangkan kalau kita bisa melihat kuman, bisa melihat setan, udah kok berhidup, mau makan aci, mau makan silong, mau makan bakso, tingkrem biang, nggak sempat makan, Bu. Itu adalah sifat Rahman Rahimnya Allah. Ini bukti bahwa kesehatan itu ajaran Islam yang suci yang harus kita pahami, ya. Kemudian darah sudah, daging babi, ya. Ini daging babi pun dilarang karena setelah ditelaah, ya, itu ada cacing pita yang akan mengganggu kesehatan. Meskipun ada teknologi yang bisa mematikan, tetap secara ukhrawi, secara jalur rohani, persis seperti dibolehkannya semua yang ada di surga kepada siapa? Kepada manusia pertama Adam, kemudian diciptakannya Ibu Hawa. Kamu boleh menikmati isi seluruh surga ini, tapi satu kecuali apa? Pohon larangan yang sering disebut dengan pohon khuldi. Pinter-pinternya setan
kan tidak boleh memakan. Kalau mendekati tak boleh. Lama-lama setelah mendekati, Masya Allah, Subhanallah, buahnya tuh menggoda iman. Akhirnya terus diucik-uciki sama setan, sehingga dia mungkar dari perintah Allah. Menjadilah dia orang yang berdosa dan diusirlah dari surga. Kita berbuatnya dosa itu banyak sekali, pengen masuk surga. Nabi Adam dan Ibu Hawa salahnya sekali, dari surga diturunkan, diusir gitu ya. Kita berarti kadang-kadang tidak tahu diri ya, mau beli surga aja pakainya receh, duitnya lecek gitu ya. Sarungnya mukenane telung mulut buatan dikumbah ya. Kalau dicuci di kolam ikan, ikannya pada mabuk gitu ya. Nah, dari mana surga akan bisa ketemu dengan kita? Nah, kita itu harus mengaji. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu cinta, sesungguhnya Allah itu senang kepada siapa? Kepada orang yang suka bertaubat. Kita setelah berdosa, baik dosa kecil, dosa besar, disengaja atau tidak disengaja, segera bertaubat. Kemudian Allah pun suka kepada orang-orang yang berbuat suci dan bersih. Ini luar biasa. Ini biasanya sih asbab nuzulnya kepada ibu-ibu yang habis mensurasi. Segera setelah selesai, jangan nanti sungkan dan sebagainya, ditunda-tunda, segera bersuci ya, karena Allah cinta kepada orang-orang yang bersuci. Nah, ini karena yang berkaitan dengan dengan kesehatan. Ini juga ada yang berkaitan dengan kesehatan rohani. Ada juga binatang yang diharamkan oleh Allah, yaitu yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih dengan Bismillahi Allahu Akbar. Karena apa? Binatang buas barangkali oleh anjing ada najis bughaladohnya. Tapi kalau kita sempat Bismillahi Allahu Akbar, maka halal. Ada tata caranya, Pak. Inilah pentingnya beragama, ya. Dan itu merupakan ujian juga untuk kita. Kita diuji oleh Allah supaya punya cara ketika kita mau menembak, kita mau berburu. Begitu jatuh, setelah ditembak segera Bismillahirrahmanirrahim. Kan sekarang banyak, Pak, orang nembak burung dan sebagainya sudah jadi bangkai, belum sempat disembelih dibawa pulang ke rumah, belum sempat disembelih, belum sempat dengan Bismillahirrahmanirrahim dimakan, bangkai, Pak. Kecuali bangkai yang dihalalkan kan belalang sama semua yang ada di laut ya. Nah, ini banyak sebenarnya, tapi yang bersifat ukhrawi ini banyak. Ada juga yang diharamkan, yaitu binatang yang disembelih untuk berhala atau tidak dengan menyebut nama Allah. Itu mengandung maksud menguji kepada kita untuk selalu berbuat bersih secara ruhani. Hati kita itu harus selalu ingat, man khalaqal jibal. Waktu zaman kita madrasah ya, siapa yang menciptakan gunung? Man khalaqal samaa, siapa yang menciptakan matahari? Termasuk siapa yang menciptakan semua yang tadi disembelih? Kan Allahu Rabbi. Ini kita dulu pakainya nadhoman, zaman saya masih masa lalu ya, di Nahdlatul Ulama tuh pakainya untuk mengingat itu tuh. Belajarnya man khalaqal jibal, dilakukan supaya hafal. Tapi memang itu metode, alhamdulillah kita bisa mengajarkan kepada santri-santri ya. Jadi itu semua mengajarkan selalu bersih secara ruhani ya. Dan ini kita lewat supaya untuk mempercepat ya. Yang ketiga, ini tuntunan dari Al-Quran dan As-Sunnah, beristirahat harus secukupnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mari kita sedikit lagi nih ya. Istirahat sangat penting bagi kesehatan manusia. Bila kurang istirahat, badan akan terasa lemah, kepalanya sering pening, kunang-kunangan ya. Kemudian kecerdasan pun itu akan menurun. Sing biasanya cerdas, cekatan jadi leto Ibu ya. Kemudian gelisah, tidak nyaman, orang kepenak gitu ya. Kemudian di sini ada juga fungsi istirahat. Ini adalah sejatinya untuk melepaskan lelah dari otot-otot dan sel-sel saraf yang setelah bekerja sepanjang waktu ini diistirahatkan. Nah, ini sampai diajarkan di dalam Al-Quran, wa ja'alna naumakum subata. Ini dalam Quran surat An-Naba surat ke-78. Kalau tidak salah ini juz ke-30 ya.
itu penutup menjadi juz yang ke-30. Betul ya? Ayatnya ayat yang ke-9. Kami menjadikan tidurmu untuk beristirahat. Ya, kita baru sadar ya Bu ya, istirahatnya diatur oleh Allah. Islam sampai mengatur tentang istirahat. Kemudian ada lagi, wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasan wa nauma subata, ya. Wa nauma subata wa ja'alan nahara nusura. Nah, dialah kata Allah yang menjadikan malam untukmu sebagai apa? Sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, jangan untuk begadang. Ya, tadi kan di depan begadang, jangan begadang. Nah, ini sini, ini ayatnya Bu, ya. Dia menjadikan siang untuk apa? Untuk bangkit bersemangat mengejar karunia Allah, mencari rezeki, menuntut ilmu, berjuang, berjihad, ngaji seperti ini gitu ya. Nah, kalau sekarang ngajinya saja kiainya datangnya misalnya jam 11, selesai jam setengah 3, subuhnya kesiangan. Nah, kira-kira pengajian-pengajian semacam ini kira-kira bagaimana? Masih banyak di luar sana yang seperti ini. Nah, maka di Muhammadiyah ini sedang membiasakan diri ngajinya ba'da subuh, kalau nggak kuliah duha. Mudah-mudahan nanti di sini juga rutin ada pengajian ba'da subuh atau kuliah duha. Di Masjid Al-Ikhtisam Bu, meskipun PCM-nya cuma berapa gelitur, di sini mah luar biasa. Padahal kita subhanallah, ini baru saya ke Prakelor Pak. Ini kata saya tadi guyonan ini masih NKRI ya. Tapi ini alhamdulillah Bu, saya nikmat banget. Tadi katanya waduh, kata ini Pak jauh-jauh mau ke sini ya. Justru ini adalah kenikmatan yang maha dahsyat. Saya tuh senangnya luar biasa. Maka saya ini semerengah Bu. Jadi kalau saya disambutnya dengan ngantuk, ya Allah, jare wong Jawa kayak ada kebangetan nih. Saya senang Bu, saya bener-bener bahagia banget ketemu dengan masyarakat, dengan sahabat-sahabat se-Islam dan insya Allah se-akidah. Maka setelah kita mendapat kajian-kajian semacam ini, berbagi, minimal berbaginya tidak bisa menyampaikan ilmunya, minimal berbagi, mengajak tangga kasur, tangga sasumur ya, terus luwe-suwe tangga selembur. Ayo diajak suruh ngaji di tempat yang seperti ini. Insya Allah Bu, pahala yang diterima oleh yang ngaji, yang diajak oleh kita, mengalir pula kepada orang yang mengajaknya. Surga itu gampang Pak, tapi neraka itu mahal. Coba Bapak pengen masuk neraka, beli ciu ya, Parmadon kudu bayar. Saya ki hotelnya pinten Pak ya. Saya nggak hafal ini harga hotel karena saya kalau jarang pergi ke hotel. Ke hotelnya kalau saya berlibur yang bayari perusahaan Pak, jadi nggak tahu bayarnya berapa. Ke hotel, cuma saya sering kenal ada istilah hotel 3 jaman. Apa ya? Nah kita tigang dekade, jebule telung jam jebule rampung itu loh. Nah ini maka salah satu alasan saya suruh diajak berinvestasi membuat hotel semacam itu, saya menolak. Saya dulu pernah di Guci punya ya, tetapi beriringnya waktu sering disalahgunakan oleh yang dipercaya untuk membersihkan. Padahal tadinya sih untuk tempat istirahat, tapi ternyata diselewengkan. Sudahlah, daripada ngotori. Nah itu tadi antara yang halal yang batil tuh usaha tuh harus benar-benar bersih, lempeng ya Bu. Karena apa? Allah mau ngambil gampang Bu, naik penyakit, gue berobat telas, kebakaran habis gitu ya. Anak yang bedut badung ditahan untuk bayar bla 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 bla. Nah ini yang namanya harta itu titipan ya. Dunia sampiran, umur gantungan ya. Maka kata Allah itu diperingatkan, sesungguhnya ya, innama amwaluhum wa auladuhum fitnah. Sejatine ya, amwal harta-hartamu dan anak-anakmu bisa jadi fitnah kalau kita tidak bisa baik-baik menjaga ujian dari Allah. Nah, ini tadi tentang beristirahat ya. Baik, berapa sih waktu yang pas untuk istirahat, untuk tidur? Ilmu kesehatan sudah diteliti gitu ya. Waktu tidur yang baik untuk manusia adalah sekitar 7-8 jam dalam sehari. Ngitung dewek Bu, mulai sekarang ya. Sekarang kalau kita sesuai dengan hadis ini, nanti kita jelaskan di bawah saja ya.
Begadang tanpa melakukan sesuatu yang bermanfaat adalah hal yang maldorot dan amat sangat dibenci oleh Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan disebutkan di dalam sebuah hadis, anna Rasulullah kana an Abi Barzah, ya. Ini hadis ini, ya, wal haditha ba'daha yakrahun nauma qaulal isya'i. Jadi ini hadis yang menjelaskan bahwa menurut Nabi ini disampaikan kepada, ini maksudnya begini, dibalik dari Abu Barzah radhiyallahu an, bahwasanya Rasul pernah memberikan pesan, ya. Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membenci tidur sebelum Isya. Berarti pada maghrib sampai Isya tidak boleh tidur, Bu, ya. Kemudian dan berbincang-bincang yang tidak bermanfaat setelahnya. Alias berarti kita maghrib tunggu Isya dulu, Pak. Setelah Isya sholat, setelah sholat sunnah yang lain ditunaikan, kemudian kita segera istirahat. Nah, subuh kita bangun, coba kita hitung. Kita hitungan umum ya Pak ya, kita karena masih waktu Indonesia bagian Barat. Misalnya Isya jam 7 ya, setengah 8, 7 lah ya. Contoh apa jam 8? Jam 8 lah, soalnya ada sunnah, ada baca Quran dan sebagainya. 8 ya, kita hitung dari jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, kemudian 4. Ini 8 jam itu jam 4 itu ya. Kalau 7 itu sebenarnya jam 3 sudah qiyamul lail, ngaji, cukup Pak. Nah, sisanya siang silakan untuk berjuang untuk apa saja yang tidak menabrak perintah agama. Nah, ini hadisnya. Diriwayatkan dari Al-Bara Ibnu Azib, ya, bahwa Rasulullah berkata kepadanya, jika kamu hendak tidur maka dianjurkan berwudu seperti kamu mau sholat. Kemudian cara berbaringnya bagaimana? Berbaringnya ke sisi sebelah kanan. Ini Nabi itu jauh sebelumnya sudah memberikan ilmu pengetahuan tentang kesehatan. Kenapa? Miringnya ke sebelah kanan. Coba kira-kira apa? Karena jantung sebelah kiri itu suruh miringnya ke sebelah kanan, supaya jantung itu jangan ketindihan paru-paru atau benda-benda yang lain. Ini luar biasa ini. Sehingga banyak orang yang pelajari tentang kesehatan, tadinya kaum musyrikin, kaum kafir, kemudian begitu tingginya ajaran al-Islam, kemudian taslim masuk agama Islam. Banyak contoh profesor, peneliti ya, tadinya bukan agamanya Islam, tetapi begitu mendalami Islam, masuklah taslim berislam. Tapi sebaliknya, kalau kita ada saudara, ada tetangga, ada mungkin teman mau nen Islam ideles, tiba-tiba jadi pendeta, tiba-tiba pindah agama, itu karena apa? Karena kebodohan, karena kemiskinan, karena apa? Kebawa sama perempuan, wis pokoknya macam. Karena apa? Karena jabatan, banyak. Jadi ini berbanding terbalik namanya. Nah, itu lihat yang merah. Kalau di sini merah, di situ coklat ya. Tidur yang tidak berkualitas dapat mengakibatkan gangguan tubuh seperti ya. Jadi tidur yang tidak berkualitas seperti apa? Tidur kalau mikirin macam-macam, jadi meremelik ya. Jadi padahal tidur tapi gerayasan Pak ya, kelingan karena korupsi sih ya. Kemudian akhirnya ada polisi, sirene polisi, wah kaget, jangan-jangan mau nangkap saya. Padahal mau ngliwat toko ya. Ada orang ketuk-ketuk, wah jangan-jangan orang yang ketuk-ketuk itu bawa bawa amplop mau minta sumbangan 17 Agustusan misalnya gitu ya. Yang ada tuh suudzon terus mau tidur saja ya. Ini tidur yang tidak berkualitas ya, yang tidak bisa nyenyak. Ini tubuh akan mengalami gangguan sistem imun. Nanti sistem imun apa nanti ini dijelaskan. Kemudian menurunkan hormon pertumbuhan. Nah, ini ibu-ibu yang sedang hamil, stunting itu bukan hanya vitamin, makanan yang bergizi saja, tapi orang yang hamil kurang istirahat, senang begadang, siangnya bekerja, ini juga akan menjadi pemicu terjadinya stunting karena kurang istirahat. Ya, stunting ngertos ibu nggih? Lahir cebol kerdil ya.
kemudian otaknya mengecil dan sebagainya, semua masa otot, masa pertumbuhannya itu jadi serba mengecil, serba minim. Jadi kita harusnya tubuhnya besar kepada hal yang positif maksudnya, ya. Kemudian di samping menurunkan hormon pertumbuhan, ini menurunkan kemampuan memori dan mengakibatkan gangguan pada fungsi organ lainnya. Nanti kita kita jelaskan. Nah, ajaran Islam yang lain apa? Menjaga jarak dari penderita penyakit menular. Ini sudah dialamilah, pengalaman semua, sudah paham ya. Kita lewati nih. Contohnya ini ajarannya itu tadi dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid. Nanti bisa dipelajari. Kalau yang pengen kopinya nanti bisa ke Pak Ustadz nih ya, nanti biar cepat. Rasulullah SAW bersabda, taun atau wabah penyakit menular adalah sesuatu peringatan dari Allah dan untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri atau di suatu tempat, ya, janganlah kamu memasuki nekat ke negeri tersebut atau tempat tersebut. Paham ya maksudnya ya? Nah, dan apabila wabah itu berjangkit di tempat kita atau di negara kita, jangan pula kamu pengen ke luar negeri atau pengen ke tempat yang lain. Karena apa? Bisa jadi kita menjadi penular, ya, menjadi penular penyakit tersebut. Ini Islam tuh sampai mengajarkan begitu. Tapi kemarin mengundang polemik, suruh menjaga jarak, ya, kodong tukaran, ya, pecoh-pecohan, ya, pada saat pandemi. Ini ada paham Islam yang mengembalikan kepada konseptual apa anane gitu ya, tetapi istihad dan ini hadisnya juga ada ditabrak Pak. Ngajine orang paripurna, ngajine orang paham asbabul wurud, asbabun nuzulnya Quran, sehingga tadi fanatiknya fanatik buta, seakan-akan yang tidak seikhwan dengan kita semuanya sesat, salah gitu ya, jaga jarak dan sebagainya. Maka indahnya bermuhammadiyah. Di sini ada yang namanya Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Maka Ustadz Kiai di sini harus mempopulerkan, ya, indahnya bermuhammadiyah itu insya Allah menuju kepada Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tadi jadi kebahagiaan di dunia harus bahagia. Apalagi yang namanya akhirat itu lebih indah dan lebih kekal, harus bahagia. Manalah mungkin kita akan bahagia di akhirat? Pan sodako beli duit, ya, pan sholat kesehatannya terganggu karena kita orang jorok. Coba bayangkan kalau masih ada paham, kalau belum gudik, belum santri. Itu saya zamannya dulu, ya, saya zamannya dulu nyantri begitu Pak. Kata Kiai, orang papanang, kalau kamu sudah gudik berarti kamu betul-betul sudah jadi santri. Ini kan nabrak Pak. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ini bertentangan tapi ini dipopulerkan oleh tokoh. Ini pangapunten ingkang kata, tapi kita sudahlah, yang sudahlah berlalu, tapi yang akan datang mari kita perjuangkan. Kita sampaikan dengan cara yang baik, tidak usah menghujat kepada yang lain, tapi bila mana yang lain menghujat kita istighfar saja, mudah-mudahan kita diampuni dosanya. Begitu nggih? Siap nggih? Itulah indahnya bermuhammadiyah. Nah, ada hadis lagi di bawahnya ya, nanti buat belajar nih supaya cepat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah yang sakit dicampur dengan yang sehat supaya tidak saling menular, maka ada ruang isolasi. Ini dulu ceritanya tuh kambing itu Nabi pada saat menggembala zamannya dulu, ingat, diajarkan oleh pamannya, oleh kakeknya, ya, pada saat menggembala kambing. Ketika ada yang sakit dipisah, tapi diberi tempatnya bukan tempat yang kayak di penjara, Bu. Tempatnya enak, tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Makanannya kalau yang lain rumput biasa, ini rumput yang paling ranum, yang ijo royo-royo, ya. Kemudian cara memberinya gimana? Disuapi, dibantu, diberikan susu tambahan. Itu seorang pemimpin, ya. Jangan seperti sekarang. Sing penting anakku dadi, anakku sukses gitu ya. Tapi yang lain sengsara, keleleran, ya. Pengen cari beras ngantri dilihat oleh dunia.
Masa iya sih pantas Indonesia yang katanya subur makmur gemah ripah loh jinawi, tapi rakyatnya masih ngantri ketika ada pembagian dan sawer. Ini adalah pembodohan publik dan membuat pendidikan yang kurang bermartabat di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Ya. Karena apa ajarannya? Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Sodakoh lebih baik daripada yang menerima sodakoh. Kemudian kita menjadi pemberi kerja daripada menjadi karyawan. Jadi kalau yang sekarang jadi karyawan, bercita-citalah bismillahirrahmanirrahim. Saya bekerja keras, nabung, setelah punya modal, jadikanlah kita tangan kita selalu di atas, menjadi bos, menjadi owner, menjadi pemilik, menjadi pemimpin, supaya mampu menggaji kepada karyawan. Dan yang menjadi karyawan, menjadi bos, tidak boleh adigung atau membusungkan dada, aku dilawan, tidak boleh begitu, karena semuanya titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru ini kebagian ke waktunya ini? Sudah nabrak waktu, Pak? Ini 5 ini, ya. Sedikit ya, sedikit lagi ya. Ini mudah-mudahan kita percepat, Pak, ya, supaya ini. Artinya begini, ini sebenarnya kajian siang hari ini sebenarnya mukadimah tentang sehat sakit. Karena nanti secara detail Pak Ustadz nih nanti kenapa sih kita berhaji kok bikin sehat, ya, zakat bikin kita sehat gitu ya, sholat bikin kita sehat. Nanti kita detail. Ternyata ada hormon-hormon yang diaktifasi dengan ibadah kita, Bu. Ya, hidup tanpa hormon gak mungkin hidup seperti sekarang. Makanya kita baik-baiklah ini mukadimah tentang kesehatan dipelajari, nanti pulang direnungi, dihayati, diamalkan. Ya, jadi dibenarkan dulu karena ini dasar hukumnya dari Quran dan Sunnah. Tajdidin biqalbi, benarkan di dalam hati dengan sebenar-benarnya. Iqrarun bilisan, minimal niat bismillah, saya mau berbuat kebersihan untuk mencapai sehat. Kemudian amalun bil arham, amalkan dalam perbuatan, baik sedekah, baik menjaga kulit, menjaga pakaian. Sing biasanya sarungnya mampunya tengik gitu ya Bu ya, masuk ke masjid sekarang baunya wangi ya. Biasanya ibu-ibu yang ketika mau ngajak tidur sama suami baunya bau anggur ya, sekarang baunya wangi. Jangan dibalik. Kalau mau kondangan merahnya menteret ya, kemudian wanginya nyeripit, nyelebet dan sebagainya, ketemu suami, ya Allah dasarnya suwek ya Bu ya. Kemudian dipamiti sama suami pulang kerja capek, assalamualaikum, tok 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 tok, begitu buku cebuh ya, karo ngotot bukan ngosok, kukusan muncul di wajahmu, monyong itu loh. Ini bukan seperti itu, tetapi tadi ini sedikit meleset, tetapi ini penting ya. Neraka itu gambarannya pada saat Isra Mi'raj Nabi di Sidratil Muntaha itu sedih, nangis seperti sakit banget tangisannya. Dan kemudian tanya kepada malaikat Jibril, ya malaikat Jibril, kenapa umatku yang wanita menjadi bahan bakarnya api neraka? Nabi sampai terseduh-seduh nangisnya karena sayang pada kaum yang wanita. Ternyata itu adalah kaummu yang besok gambarannya itu tidak berbakti kepada suami. Apalagi zaman sekarang ya, istrinya selingkuh, lanange apa Bu? Lanange ngecer ya, itu udah ini aduh subhanallah ya. Ini harus dijauhkan dan kita harus menjaga keluarga dengan cara baik. Maka belajar sehat dan dari konsep kebersihan ini, hati-hati Bu. Anak-anak kita yang sudah mulai kotor, kalau jam ba'da maghrib masih di luar, ingat orang tua dulu, bocah sandekala, ayo pada melebu rumah ya, pada ngaji ya, kemudian belajar Quran. Tapi anehnya sekarang anak keluar sampai jam 9 belum pulang, lumrahlah bocah saya itu lagi sibuk, lagi belajar kelompok gitu ya. Nah ternyata belajarnya belajar esek-esek Bu ya, bukan belajar yang baik. Tapi kalau pitik ayam kecil yang hilang maghrib tidak pulang, dicari setengah mati. Nah ini keliru ini ya, ini dirubah Bu, dirubah ya. Nah ini yang kelima, ini ajaran Al-Quran dan As-Sunnah tentang konsep sehat dan sakit ya.
segera berobat jika sakit. Nah, kenapa harus berobat? Karena berobat itu adalah usaha membasmi penyakit untuk suatu penyakit yang punya tujuan. Maksudnya untuk apa? Supaya badan kita sehat, bisa beribadah kembali, serta untuk mencegah agar penyakit yang dideritanya tidak menular kepada orang lain atau menyebabkan kematian dini. Karena kan katanya bagja, pati, cilaka. Katanya pati itu katanya kersane Gusti Allah. Nah, ini ada ayat sedikit. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Allah tidak akan merubah nasib kaum apabila kaum itu tidak merubah nasibnya sendiri tadi. Pengen sehat harus berbuat bersih, pengen panjang umur tadi salah satunya segera berobat jika sakit, Pak. Jangan cuma katanya ruqyah saja, tidak dengan teknologi kekinian. Zaman dulu sakit mungkin bisa cukup pakai koyo ya. Gondong, ngerti nggih gondong ya? Pakainya dilabur pakai belau gitu ya. Zaman sekarang wah nggak mempan, Pak, ya. Harusnya berobat kepada ahlinya. Rasul Muhammad SAW bersabda, berobatlah kamu sekalian bila sakit, karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidak semata-mata menciptakan penyakit, pasti Allah menyediakan obatnya. Jadi orang yang sakitnya belum sembuh dan sudah berobat lama, jangan putus asa, karena berjuang melawan sakit itu adalah jihad, Bapak, ya. Jadi jangan putus asa, jihad, teruslah mencari obat, ya, dan teruslah berdoa dan yakin seyakin-yakinnya, wa idza maritu fahuwa yasbin. Sesungguhnya barokah sembuh itu datangnya dari Allah. Tapi ada yang bertanya, Pak, sudah berobat, sudah segala pojok dunia saya tempuh gitu, tapi waras-waras tidak sembuh-sembuh gitu ya. Terus gimana? Ayo kira-kira apa? Ada yang paham tak kira-kira? Ya. Mengadu seikhlas-ikhlasnya kepada Allah. Jangan-jangan sakit yang diderita oleh kita itu menjadi penyebab kebaikan, diampuninya dosa-dosa kita. Jangan suudzon Bapak yang sakitnya lama, insya Allah kalau kita sakit tetap bersabar, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, nah ini rajin berolahraga. Nah ini rajin olahraga ini juga merupakan aktivitas yang melibatkan fisik atau gerak badan, ya, untuk menguatkan, menyehatkan, melatih tubuh dan mental sebenarnya, Bu. Dalam pelaksanaannya biasanya terdapat ada unsur yang bermain. Soalnya sering ada pertanyaan, Pak, aku nyebut gawe wis macul, nyonggol, becak, olahraga, Pak, gitu. Itu harus ada unsur healing, bermain, suasana senang, gembira, ya. Jadi beda bekerja sama olahraga. Paham Ibu nggih? Suasananya juga harus, jangan suasana becok-becok terus. Saya nyuntik-nyuntik terus, ngajar-ngajar terus, enggak, Pak. Tapi ada suasana yang beda yang membuat hati, pikiran, mental itu jadi ada perasaan happy, riang, gembira. Nah, kemudian dilakukan pada waktu yang luang, tidak boleh terus-menerus yang namanya healing terus-terusan sampai dompet kita habis sehingga lupa untuk sedekah dan zakat, Pak. Itu nggak boleh begitu juga, ya. Kemudian mendapatkan sebuah kepuasan tersendiri, ya. Dan di dalam olahraga ini melibatkan interaksi antara kita individu dengan individu, antara kita dengan kelompok, ya. Misalnya ada grup sepeda goes, ada grup voli ketemu dengan grup voli yang lain. Jadi ada ta'aruf, ada saling kenal mengenal di sana, ya. Atau bahkan kita mengenal alam. Oh iya, kita mengenalkan anak. Ini yang namanya batu, no. Yang ini daun jati, ini daun mahoni, yang ini air. Air pun beda-beda. Ini air teh, ini air susu, itu air terjun, itu curug dan sebagainya. Itu yang namanya olahraga mengenal dengan alam dan lingkungan, ya. Nah, tujuan utama dari olahraga ialah meningkatkan energi tubuh, kemudian meningkatkan sistem daya tahan tubuh, serta mendapatkan kesehatan di dalam diri. Nah, sejak zaman dulu olahraga itu memiliki akar yang kuat di dalam sejarah peradaban Islam. Contohnya ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Itu menurut Islam ada 3 fungsi utama dalam olahraga, yaitu menjaga diri,
supaya kita kuat itu kita belajar gulat, belajar tinju, belajar silat ya. Kemudian menjadi apa? Menjadi media persiapan untuk berjihad ketika kita ada di medan perang. Ketika kita berjuang untuk memperjuangkan misalnya ini apa? PRM Pak di sini. PRM supaya maju, supaya dinamis itu ya. Kita perlu berjuang ya. Tenaganya kudu kuat, kudu sehat ya. Kemudian juga untuk menjaga kesehatan tubuh, ini untuk olahraga. Nah, dalam sabda yang lain Rasulullah bersabda, ajarilah anak-anak kalian berkuda, berenang dan memanah. Nah, ini berkuda itu mewakili olahraga yang ada di darat, Pak. Olahraga apa saja di darat itu mewakili dalam pemikiran istihad berkuda itu olahraga yang ada di darat ya, bisa voli, bisa sepak bola gitu ya. Kemudian berenang, semua yang berkaitan dengan tentang air, tentang olahraga di sungai, di danau, di laut, ini dengan berenang. Kemudian memanah itu olahraga perjuangan ya. Berenang dalam hadis yang sudah dijelaskan. Kita lihat sedikit hadis nih. Al-mu'minul qawiyyu khairu wa habbu ilallahi minal mu'mini dhaifi. Jadi hadis ini menjelaskan orang yang beriman yang kuat ini lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang beriman tapi letoy, lemah, sakit-sakitan gitu ya. Makanya kita, tapi di sini ada terusannya Pak. Jangan merasa yang sudah sakit, wah aku orang dicintai oleh Gusti Allah. Tidak. Ini hadisnya dipenggal loh ya. Ada di bawahnya ini, nanti boleh dicari hadis ini Tapi kalau pada keduanya, artinya pada yang lemah, itu ada hikmah terbaik tadi. Ketika kita diberi uji sakit yang lama, ternyata hikmahnya mungkin dibatasi untuk berbuat maksiat, untuk diampuni dosanya, untuk melatih kesabaran. Itu seperti itu Pak. Ini karena penggalan. Baik. Nah ini yang ketujuh, ini terakhir, mudah-mudahan masih ada yang ngantuk. Halo Ibu, Bapak, ada yang ngantuk ya? Nah, sedikit lagi Bu ya. Membiasakan puasa. Nah ini masyhur sekali. Kalau PRM di sini ada yang tidak hafal ayat ini, kayaknya kudu belajar lagi nih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu itu bertakwa. Tujuan akhir dari diperintahkannya berpuasa itu untuk mencapai takwa. Takwa itu tidak akan tercapai untuk orang-orang yang suka berbuat suci, bersih, dan menjadi orang yang sehat. Tidak mungkin tercapai. Karena sebelum bertakwa, kita perlu membiasakan diri berbuat bersih untuk mencapai sehat. Setelah sehat, ibadah kita tumaninah dan lebih mantap. Nah, puasa itu puasa Ramadan yang hukumnya wajib ya. Kemudian ada juga beberapa puasa ya. Puasa pada hari Senin dan hari Kamis, puasa 3 hari di setiap bulannya. Nah, kenapa kita puasa di puasa di Senin dan Kamis? Ternyata ini ada sebabnya Pak ya. Amal-amal kita itu akan dilaporkan pada hari Senin dan Kamis, dan aku ingin amalku dilaporkan ketika aku sedang berpuasa. Ini hadis riwayatnya dari Tirmizi ya. Kemudian ada satu lagi ya tentang puasa dari riwayatnya Abu Dzar. Jika kamu ingin berpuasa 3 hari setiap bulan, maka berpuasalah pada hari ke-13, kemudian ke-14 dan ke-15. Ini hadis riwayat Tirmizi dan Baihaqi. Ya, dilihat dari sudut ilmu kesehatan, banyak manfaat yang bisa diperoleh dengan berpuasa ini antara lain. Nah ini agak panjang ya. Ini panjang ini sebenarnya. Yang ke-7 tadi kan saya ceritanya bontot, tapi ini paling berbobot ya. Ternyata membiasakan puasa ini ada manfaat yang bisa diperoleh dengan berpuasa, yaitu 1, mengontrol sampah metabolisme agar tetap stabil. Nah ini kalau pengen dijelaskan ini harusnya pada pertemuan yang akan datang. Kemudian yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh.
Kemudian yang ketiga, menjaga kesehatan jantung. Yang keempat, mengatur ulang sistem kerja tubuh. Dan yang kelima, meningkatkan fungsi otak. Nah, mengontrol sampah, metabolisme agar tetap stabil, ternyata Bu, setelah diteliti secara detail oleh para ahli ya, ternyata puasa itu sangat bermanfaat bagi penderita yang sakit apa? Yang sakit kencing manis atau sakit gula, Pak. Ini sangat penting. Ternyata gulanya itu dibongkar selama puasa untuk tenaga, sehingga tumpukan gula yang berlebih itu akan hilang. Ya, sehingga tanpa berobat, dengan rajin berpuasa nanti insya Allah akan terkurangi gula darahnya. Kemudian hiperkolesterol, sekarang banyak Bu, orang sering pusing, cekut-cekut, disangkanya asam urat ya. Ternyata hiperkolesterol, penumpukan kolesterol tinggi di dalam darah atau darah yang mengental, bahkan kalau sudah nempel di pembuluh darah, membuat penyempitan di pembuluh darah jantung, jantungnya mandek beberapa detik. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Banyak kan orangnya sehat, waras, lagi main bulu tangkis, lagi futsal, tahu-tahu keliling pingsan, pak langsung ngorok, langsung innalillahi ya. Itu banyak. Hipertrigliserida, ternyata banyak juga orang yang sehat, waras, cuma mau sholat, kemudian wudhu di kamar mandi, pusing-pusing, keringat anjebe metu, pusing keliang jatuh pek, ternyata ngorok, setelah sembuh lumpuh sebelah yang disebut stroke. Nah, ini puasa itu banyak sekali manfaatnya. Kemudian hiperurium dan hiperkreatinin, ini yang sering disebut asam urat ya, itu yang sering pada pegel. Itu ternyata banyaknya endapan-endapan purin atau sampah-sampah mineral berat yang apa namanya, namper sudah menamper kalau apa ya, mengendap, yang mengendap, bahkan nanti kalau sudah lama kelamaan kemudian nempel menjadi batu ginjal. Nah, sehingga ginjal tidak bisa berproduksi dengan bagus ya, tidak bisa mengeluarkan urin dengan bagus, sehingga menjadi asam urat, sering pada pegel, pada lara-lara, pokoknya penyakitan ya. Ya, itu bisa diatasi dengan puasa. Nah, yang kedua yaitu puasa itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, mekanismenya seperti ini, dibaca saja biar ini ya. Tidak makan dan minum selama berpuasa ini justru meningkatkan kekebalan tubuh. Mengapa begitu? Nah, maksudnya begini mekanismenya. Jadi rasa lapar itu memicu sel induk menciptakan sel-sel darah putih yang baru maksudnya. Nah, kita tahu persis pada pelajaran waktu kita sekolah SMP dulu ya, sel darah putih itu fungsinya bekerja melawan infeksi atau serangan-serangan kuman, virus dan sebagainya. Ya, untuk bekerja melawan infeksi yang masuk ke dalam tubuh. Dengan munculnya sel-sel darah putih yang baru, tugasnya yang melawan infeksi, maka otomatis kekebalan tubuh akan semakin menjadi kuat. Nah, itu ya. Nah, ini yang ketiga. Yang selanjutnya itu menjaga kesehatan jantung. Nah, orang yang berpuasa ini mampu memperkuat jantung. Karena apa? Saat berpuasa tubuh akan meningkatkan HDL. Nah, ini HDL itu harus paham nih. High density lipoprotein, yaitu kolesterol baik yang fungsinya mencegah terjadinya aterom atau penyempitan pembuluh darah akibat lemak di tubuh. Jadi yang berpenyakit kolesterol ini dengan berpuasa jantungnya menjadi sehat. Karena di satu sisi LDL atau low density lipoprotein adalah kolesterol jahat yang menjadi salah satu penyebab aterom atau penyumbatan di pembuluh darah jantung. Kemudian yang selanjutnya ini mengatur ulang sistem tubuh ya. Selama ini sembarangan makan ya, makanan apa saja masuk ke dalam tubuh. Misalnya ini anak-anak sekarang yang senang kuliner nih ya, yang senang jajan sembarangan. Misalnya kita sering makan junk food. Junk food paham ya? Junk food itu di sana sudah diterjemahkan makanan siap saji, Indomie seblak yang kayak gitu ya, belum lagi donat yang seperti itulah ya. Itu banyak pengawet, banyak micin, banyak macam-macamnya yang menimbulkan penyakit. Nah, kemudian makanan yang bersantan dan berkolesterol tinggi, daging bersantan yang terlalu banyak lemak ya.
Kemudian minuman yang bersoda di dalam waktu yang tidak pasti. Biasanya ini dikemas dengan kebiasaan orang-orang zaman sekarang, zaman now, senang kuliner ya, senang ngemil paham ya? Ngemil tuh makan terus itu ya, makan itu sudah tidak pada tempatnya, sudah makan lagi gitu ya. Kayak Mbah Surip sudah gendong lagi, sudah bangun. Nah itu, jadi seperti itu mekanismenya ya. Makan minum ya pada malam hari ya, ini akan juga memicu penumpukan yang tidak sesuai dengan jarak waktu pencernaan yang baik. Nah, ternyata Bu, pencernaan yang baik setelah diteliti oleh para ahli, pencernaan dari mulai kita makan, dikunyah sampai masuk ke lambung, diproses di usus, yang paling bagus itu dari makan pertama ke makan kedua itu antara 10 sampai 14 jam. Coba kalau kita hitung dari sahur. Katakan sahur mepet jam 4, kita ngitung sahur jam 4, 5, 6, 7, 8, pasti ketemunya yang bagus itu di 10 sampai 14 jam. Itulah yang ideal. Kalau kita baru makan pagi, ada makan siang, ada makan sore. Jadi makan yang sehat itu tidak 3 kali seperti minum pil Bu, minum obat. Tapi yang bagus makanan yang islami, makan minum yang islami itu adalah 2 kali. Saat kita seperti sedang sahur dan saat seperti kita sedang berbuka puasa. Itu makanan yang sehat ala Islam. Itulah pentingnya kita belajar tentang hidup bersih, konsep sehat sakit ala Islam atau menurut Al-Quran ya. Yang selanjutnya dengan berpuasa itu meningkatkan fungsi otak ya. Ternyata ketika kita lapar dan haus pada saat berpuasa, ini justru memicu pertumbuhan neuron. Neuron itu sel otak ya, sel saraf ya. Karena apa? Dapat membantu meningkatkan fungsi ya, termasuk melindungi otak ya. Jadi orang yang sedang berpuasa itu insya Allah awet nom, panjang umur ya, tidak sering kena penyakit, terutama penyakit Alzheimer. Tahu nggak Alzheimer Bu? Itu Alzheimer itu udah diterjemahkan di sini, penyakit progresif, artinya penyakit yang ganas, yang dahsyat ya, yang menghancurkan memori, proses daya ingat kita ya, dan fungsi mental penting lainnya. Jadi yang bersifat otak itu misalnya orang yang jarang berpuasa dan tidak mau puasa itu nanti gampang kena Alzheimer, mudah pikun, lulalolo, kelalenan itu ya, malas bergerak sedikit cepat capek, bergerak sedikit pada pegel. Itu penyakit rangkaian dari Alzheimer. Dan juga penyakit Parkinson. Tahu ya, Parkinson itu salah satunya contoh penyakitnya Muhammad Ali. Kalau Muhammad Ali bukan karena tidak puasa, tapi karena otaknya sering dipukuli ya, sering dipukuli gitu ya. Tapi setelah tua akhirnya tangannya begini jalannya ya. Ada yang begini ya, ada yang kayak gini bergetar-getar, itu namanya Parkinson. Nah, puasa selama sebulan penuh juga dapat membentuk jalur jaringan baru di otak dan berkontribusi untuk perkembangan biologis. Tadi orang berpuasa yang baik, biologis kita, jasad kita itu akan tumbuh dengan baik ya, tingginya ideal. Makanya orang-orang yang berpuasanya baik itu bukan malah benciritan, tetapi justru malah akan tumbuh dan berkembang secara bagus. Kemudian psikologisnya, orang yang sedang berpuasa mau berbuat dosa saja, aku lagi puasa ya. Mau ngomong kasar, mau menghujat orang, saya lagi puasa. Psikologisnya dibangun dan dijaga dengan baik. Kemudian dia juga menjaga fungsional. Fungsional itu apa? Fungsi lambung jadi bagus ya, karena dilatih berpuasa. Kemudian fungsi tangan tadi tidak kena penyakit Parkinson, tidak kena stroke dan sebagainya. Itulah yang dimaksud dari manfaat meningkatkan fungsi otak. Nah, manfaat-manfaat tersebut telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam firman-Nya ya. Di sini lanjutan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 183 tentang berpuasa. Jadi rukhsah, dibolehkannya tidak berpuasa kepada orang-orang tertentu. Nanti buat PR saja supaya cepat ya. Artinya Islam itu mudah bagi orang yang tidak berpuasa karena sakit ya, sakitnya berat, bayar fidyah.
Tapi bagi orang yang sakitnya bisa mengganti pada hari lain, maka wajib mengganti. Ini maksudnya rukhsah atau sedekah Allah terhadap orang yang diberi ujian dalam bentuk sakit atau penyakitan. Adil apa? Tidak adil Allah? Adil sekali kan Bu? Ya, ini luar biasa kita nikmatnya berpuasa. Akhirnya sampailah dengan beberapa pedoman di atas, jelaslah bahwa ibu, bapak, Al-Quran betul-betul sangat-sangat memperhatikan masalah kesehatan. Bahkan merupakan salah satu ajaran suci di dalam agama kita. Kebenaran milik Allah, kita tempatnya salah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini dihimpun oleh kami dan teman-teman by channel YouTube Toha Putra Art. Nah, seperti itu Bu. Monggo nyuwun sodako. Ini ya, sodako hebat jenengan. Insya Allah saya bukan minta amplop Bu ya, tapi subscribe ya, kemudian like, kemudian share kepada tetangga, kepada saudara, kepada teman-teman yang punya alumnus, kepada alumnus, share di grup alumnus gitu ya. Kalau kita berbuat kebaikan tentang keilmuan, pahalanya akan melimpah kepada kita yang berbagi. Itu tujuan channel YouTube Toha Putra Art. Insya Allah ini pun gagasannya Mas admin ya, semoga bermanfaat. Namun fasilitasnya Pak, ini jujur saya belajar dewasa, nggak difasilitasi oleh saya. Dia nabung sendiri, beli handphone, beli tripod. Jadi waktu dulu ada apa ya, kritik membangun, Pak ini harusnya pakai ini, nanti mudah-mudahan minta doanya. Semoga nanti channel YouTube itu punya fasilitas kamera dan sebagainya, dan nanti hasilnya akan lebih bagus. Itulah yang bisa saya sampaikan. Saya manusia biasa, pasti banyak kekurangan di dalam bersilat lidah, di dalam menyampaikan berkata-kata, berkalimat, pasti ada salah kata, salah kalimat. Pada kesempatan yang baik ini, saya atas nama pribadi yang banyak kesalahan, mohon maklum, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Ya sebentar, nanti kita tutup dulu, nanti sambil santai ya. Soalnya sampai saya bisa seteguh, bisa berdiri gitu. Kita tutup dulu dengan nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu, izin saya boleh minum nggih?